Episode 5. Ranjang hangat tuan muda arogan. Heh, aku mau dibawa kemana? Salah apakah aku? Tanya Rahel dengan nada gusar. Rahel duduk di jok bagian tengah mobil sembari diapit oleh kedua pria berumur sekitar 40 tahun. Mereka memakai pakaian serba hitam, yang satu berkepala botak dan yang satunya lagi berambut keriting. Sementara yang sedang menyetir adalah lelaki buncit berkumis tebal seperti tokoh dalam cerita Somat. "Kamu diam saja nona cantik, nanti kamu akan tahu sendiri," ucap pria berkepala botak sembari senyum nyengir kepada Rahel. Mereka mendengarkan lagu dangdut yang mendayu-dayu. Hal itu membuat Rahel tidak nyaman, apalagi bau keringat mereka berbau asem. "Bagaimana saya bisa diam? Sedangkan saya merasa panik karena diculik orang asing seperti kalian." Rahel geram seraya mengepalkan tangannya secara refleks. Lantas ia menghirup udara lalu menghembuskannya untuk mengurangi rasa tegang. "Sabar saja, Nona. Cantik-cantik jangan galak, nanti aku cium loh." Pria berambut keriting itu mencoba menggoda Rahel yang tidak bisa tenang. "Jangan berani macam-macam denganku." Rahel marah dan menoleh ke arah pria berambut keriting yang menggoda tadi. Setelah 10 menit mobil itu masuk ke pintu gerbang dan berhenti di rumah mewah seperti istana. Rahel diminta untuk turun dengan dikawal oleh ketiga pria tersebut. Mereka memasuki rumah yang isinya barang-barang mahal. Rakyat jelata tidak akan bisa membeli semua ini. Tidak lama seorang wanita berumur 40 tahun yang masih memiliki gurat cantik di wajahnya berjalan ke arah Rahel. "Selamat datang di rumah saya, hai, Rahel." Puriana menyapa gadis itu dan memanggil nama Rahel dengan tatapan ketus menghadap Rahel. "Anda siapa? Kenapa saya dibawa ke tempat ini?" Rahel bertanya dengan rasa heran karena wanita setengah tua itu tahu namanya. "Kamu tidak perlu tahu siapa saya, yang jelas saya berpesan jangan sampai kamu berhubungan dengan Harley. Jika kamu tidak menuruti permintaan saya, pekerjaan ibumu akan terancam." Putriana menatap Rahel dengan pongah sambil berkacak pinggang seolah-olah dia adalah Ratu Elizabeth yang kekuasaannya terkenal sampai ke jagat maya. "Ketahuilah ibu yang terhormat, saya tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan anak Anda. Jadi ibu tidak pantas mengkambing hitamkan saya." Rahel berbicara dengan lantang tanpa rasa canggung sedikit pun dengan Putriana. Wajahnya menatap nanar kepada wanita setengah tua itu. Rahel yang awalnya pemalu terhadap orang, dalam suatu keterpaksaan, kini ia berubah menjadi gadis pemberani yang siap menghadapi macan garang. "Bagus. Kalau begitu kamu bisa pulang sekarang dengan diantar pengawal saya." Putriana tersenyum puas karena rencana awal berhasil ia lakukan. "Saya bisa pulang naik Grab. Tidak sudi jika saya diantar oleh pria konyol yang mau diperbudak oleh Anda demi harta." Rahel menunjuk kepada ketiga pria tersebut, sambil menahan lapar dan lelah karena seharian belum makan, karena harus berurusan dengan masalah konyol yang seharusnya tidak terjadi. "Terserah kamu. Memang gadis seperti kamu tidak pantas diantar dengan mobil mewah karena kamu hanya rakyat jelata." Putriana merendahkan Rahel. Ia menyodorkan uang senilai 20 juta untuk diberikan kepada Rahel. Uang itu sebagai tebusan ganti rugi atas rusaknya laptop milik Harley. Putriana takut anaknya terjalin asmara. "Saya tidak butuh uang dari orang yang suka merendahkan orang lain. Setidaknya masih ada celah untuk mencari uang dengan cara yang lain." Rahel mulai menghamburkan uang tersebut tepat berada di hadapan Putriana. Dasar rakyat jelata. Tidak mengetahui etika terhadap yang lebih tua. Putriana merasa dihina dan wajahnya berubah menjadi merah padam. Ia berdiri mematung masih memandang gadis itu dengan tatapan yang mengerikan. Lalu Rahel berjalan cepat menerobos pengawal yang berdiri sigap di hadapannya. Tidak lama ia sampai di pintu gerbang rumah Putriana.
Ia segera mengambil gawainya untuk memesan Grab, sambil berdiri di pinggir jalan agak jauh dengan rumah Putriana. Sebelum memencet pesan ada orang yang mencekal tangannya dari belakang. "Rahel, kamu saya antar pulang sekarang." Harley berada di belakang Rahel, sambil berdiri menatap gadis itu agak lama lalu ia membuang muka ke arah lain. "Harley, kenapa kamu ada di sini? Jika wanita garang itu ibumu, kenapa tadi kamu tidak masuk menyusulku?" Ucap Rahel dengan penuh tanda tanya. "Jika aku ikut masuk ke rumah pasti Mama tidak akan mengizinkan untuk mengantar kamu. Ini sudah malam, bicaranya nanti saja." Harley merasa panik karena takut jika dilihat oleh pengawalnya. Ia tidak mau Rahel diancam oleh ibunya lagi. "Tapi aku khawatir jika terlihat oleh pengawal ibumu, pekerjaan ibuku akan terancam." Sebenarnya Rahel ingin segera pulang ke rumahnya. Tetapi ia masih malu untuk mengatakannya. "Aku akan mengambil resiko ini, dan aku akan bertanggung jawab jika ibumu dikeluarkan dari pekerjaan." Harley ingin selalu melindungi Rahel. Ia tidak bisa berbohong dengan hatinya. Ia jatuh hati dengan Rahel. "Baiklah, antarkan aku sampai ke rumah." Rahel menatap Harley sambil tersenyum hangat kepadanya. "Silakan masuk, Tuan Putri." Harley membuka pintu mobil seraya menyuruh Rahel segera masuk ke mobilnya. Kedua insan berlainan jenis itu segera memasuki mobil Expander Cross berwarna silver dan mulai melesat cepat. Tidak lama Harley membuka percakapan. "Aku tadi membuntuti mobil milik mamaku yang disetir oleh pengawalnya. Saat kamu dibawa pengawal masuk mobil, aku tidak bersikeras menolongmu karena pengawal itu aman dan sebelumnya aku sudah mengetahui rencana mereka." Harley menyetir dengan menghadap lurus ke depan sambil menjelaskan perkara yang baru saja menimpa Rahel. "Iya, aku paham. Terima kasih tumpangannya. Sementara kita jangan berhubungan dulu lagi. Aku mau mencari pekerjaan selain di resto milik keluarga kamu untuk menebus laptopmu." Dengan perasaan haru, Rahel akan berusaha menjauhi Harley karena ia akan fokus mencari uang sebesar 10 juta. "Rahel, laptopnya saya anggap lunas. Kamu tidak perlu bekerja lagi. Kamu fokus saja pada kuliah kamu." Harley merasa kagum dengan kegigihan Rahel. La akan terus melindunginya dan tidak membiarkan ia dilukai oleh siapapun. "Tidak bisa begitu. Aku akan tetap menggantinya." Rahel tetap keras kepala karena ia punya harga diri. Seketika mereka terdiam dan tidak ada pembicaraan lagi. Setelah 15 menit mereka sampai. Mereka mulai mengetuk pintu dan seketika pintu terbuka. "Rahel, akhirnya kamu pulang juga. Ibu mengkhawatirkan kamu." Ada Nak Harley. Mari silakan masuk." Dengan mata berbinar, Cynthia mempersilakan masuk kepada kedua pemuda dan pemudi itu. "Maaf, Tante. Saya harus pulang sekarang karena hari telah larut." Harley merasa tidak enak jika malam-malam berkunjung ke rumah yang penghuninya wanita semua. Takut digunjing orang. "Oh, iya. Terima kasih sudah mengantarkan Rahel," ucap Cynthia sambil tersenyum hangat kepada Harley. Tidak lama Harley melesat cepat dengan mobilnya hingga beberapa menit kemudian ia sampai di rumahnya. Ia memasuki pekarangannya dan memasukkan anak kunci ke pintu masuk rumahnya dan akhirnya pintu itu berhasil terbuka. Harley selalu membawa anak kunci agar bisa langsung masuk ke rumahnya. Terdengar suara gaduh di dalam ruang keluarga. Ia mendekati ruangan itu dan terdengar bunyi sesuatu. Piar. Episode 6. Harley melihat mamanya sedang memecah vas bunga hingga pecah berkeping-keping. Sedangkan papanya duduk meringkuk di sofa. Harley bimbang apakah ia harus menemui mereka atau pergi ke kamarnya saja. Dari balik pintu Harley mendengarkan percakapan mereka. "Aku tidak setuju jika kamu menikah dengan Anjani. Aku tidak rela berbagi suami dengan seorang madu." Terdengar Putriana mengucap kata dengan nada keras diiringi dengan derayan air mata yang jatuh dari pipinya.
Hatinya kini seperti tercabik-cabik oleh belati. Terserah kamu setuju atau tidak. Aku akan tetap menikahi Anjani. Selama ini, aku setia denganmu, tetapi kamu sibuk mengurusi harta, harta dan harta. Kamu jarang melayaniku dan memuaskan hasratku sebagai suami halalmu. Istri macam apa kamu? Kinzo mendongakkan kepala istrinya sambil memegang dagunya, dan menatap nanar pada wanita itu. Kinzo sudah lelah hidup dengan istrinya hingga ia mencari wanita pengganti. Harley yang sedari tadi berdiri di balik pintu kini ia hendak menuju kamarnya. Sekarang ia tahu duduk permasalahan kedua orang tuanya. La belum siap untuk terjun menengahi masalah kedua orang tuanya. Ia sendiri juga sedang dimabuk asmara dengan seorang gadis yang tidak disukai mamanya. Mata Harley sudah tidak bisa dikompromi lagi. Akhirnya ia terpejam dan sudah di alam mimpi. Kring. Suara alarm membangunkan Harley yang masih terbaring di tempat tidurnya. Perlahan-lahan ia membuka matanya dan berusaha memulihkan seluruh energinya. Setelah tubuhnya kembali bugar ia bergegas ke kamar mandi untuk mengguyur badannya yang terasa penat. Setelah usai mandi, ia berpakaian dan bergegas menuju meja makan. Tuan Harley, ini kopinya. Dari arah dapur muncul Art yang bernama Mbok Minah menyuguhkan kopi kepada Harley. Mbok, Papa dan Mama kemana? Sambil menyantap nasi goreng kesukaannya, ia menanyakan keberadaan orang tuanya. Tuan Kinzo dan Nyonya Putriana keluar menggunakan mobil sejak tadi malam. Itu yang Mbok tahu, ucap Mbok Minah sembari menata hidangan di meja. Harley penasaran kepada kedua orang tuanya karena mereka pergi di malam yang sudah larut setelah mereka bertengkar. Pukul 7 waktu Indonesia Barat Harley bergegas menuju garasi mobil. Ia mengeluarkan mobilnya dari garasi lalu melajukan mobil tersebut menuju arah rumah Rahel. Selama 20 menit ia tiba di rumah Rahel. Lalu Harley turun dari mobil dan mulai berjalan menuju pintu rumah Rahel. Lalu ia mengetuk pintu tersebut. Tidak lama pintu pun terbuka. Harley, silakan masuk. Rahel mempersilakan Harley untuk masuk ke rumahnya, lalu ia bergegas masuk seraya duduk di bangku yang disediakan. Rahel, tolong buatkan minuman untuk Harley. Perintah Cynthia terhadap anaknya. Cynthia meletakkan sapu lidinya di sudut ruangan lalu duduk menemani Harley. Sementara Rahel ke dapur untuk membuatkan kopi untuk Harley. Ini kopinya. Silakan diminum. Rahel meletakkan kopi panas di atas meja tamu. Rahel duduk di kursi tepat di hadapan Harley. Terima kasih, Rahel. Saya datang ke sini untuk memperjelas hubungan saya dengan Rahel. Sembari menyesap kopi ia mengutarakan maksudnya. Maksudnya hubungan apa? Iya. Rahel menyahut pembicaraan sambil mengernyitkan dahi. Hatinya kini merasa tidak karuan. Nama saya Harley Sanjaya. Anak dari Putriana dan Kinzo Sanjaya. Bolehkah saya bertunangan dengan kamu, Rahel? Karena saya kagum akan kegigihanmu. Saya mencintaimu. Dengan degup jantung yang berdetak tidak karuan, Harley berhasil mengungkapkan perasaan hatinya. Saat di kampus, tanpa sepengetahuan Rahel, Harley mencari informasi tentang Rahel lewat teman kampusnya. Sesekali ia sengaja ke kelas bahasa Inggris untuk mengetahui namanya. Bu Cynthia melongo dan kaget. Seraya ia berkata, "Bagus. Saya kagum dengan keberanianmu, Harley. Tapi dalam urusan ini saya serahkan kepada Rahel. Saya tidak bisa lama menemani kalian karena ada kegiatan arisan di rumah tetangga." Cynthia beranjak dari kursi dan segera pergi ke rumah tetangganya. Hingga kini hanya ada Harley dan Rahel. Setelah ibunya Rahel pergi, Rahel mulai menjawab pertanyaan dari Harley. "Harley, bukan maksudku menolak pertunangan ini. Tetapi mama kamu sangat membenci aku. Aku perlu waktu untuk menjawab semua ini." Sebenarnya Rahel juga jatuh hati dengan Harley, namun ia harus tahu diri. Ia hanya anak seorang pegawai pabrik biasa,
sedangkan Harley adalah anak pengusaha kaya raya. Iya, aku paham. Tidak perlu dijawab sekarang. Tetapi izinkan aku melindungimu dan menghubungimu setiap waktu. Tanpamu, aku seperti butiran debu. Oh, kamu pintar merangkai kata, iya. Aku sungguh terkesima dengan ungkapanmu. Aku ada wawancara kerja di toko roti. Sebentar lagi aku akan ke sana. Rahel teringat bahwa ia kemarin melamar kerja secara online dan sekarang harus wawancara. Sebenarnya Rahel tidak perlu mengganti rugi laptop milik Harley yang telah rusak. Sekarang Harley sudah membeli laptop baru. Dulu Harley menyuruh Rahel untuk mengganti rugi karena iseng ingin menggoda gadis itu. Saya antar kamu ke toko roti itu, iya. Sambil berdiri dari kursi ia bergegas keluar menuju tempat parkir mobil dan menunggu Rahel. Aku pamit bunda dulu, iya. Tanpa menunggu jawaban dari Harley ia ke rumah tetangganya untuk berpamitan dengan ibunya. Setelah diberi izin, Rahel bergegas menuju mobil milik Harley dan menaikinya. Mobil melaju dengan cepat hingga akhirnya sampai di toko roti yang bernama Asra Bakery. Harley terima kasih atas tumpangannya. Dengan mata teduh Rahel melambaikan tangan ke arah Harley yang masih di dalam mobilnya. Iya, kamu hati-hati, iya. Harley menjawab pertanyaan Rahel sambil menatap gadis itu sampai ia masuk ke toko. Rahel bergegas masuk ke toko itu dan menemui salah satu karyawan yang jaga di saat itu. Permisi, saya Rahel. Saya ingin menyerahkan surat lamaran pekerjaan ini kepada pemilik toko ini. Rahel menyodorkan map coklat kepada karyawan toko sambil tersenyum. Baiklah, silakan mbaknya duduk di bangku tersebut sembari menunggu pemilik toko ini. Karyawan toko itu membalas senyuman Rahel lalu ia membawa map coklat itu ke ruangan belakang. Tidak lama muncul wanita tengah baya memakai pakaian rapi keluar ruangan seraya berjalan ke arah Rahel. Selamat pagi, Nona. Nama kamu Rahel. Sedang kuliah di Fakultas Bahasa Inggris. Ibu itu membaca riwayat hidup yang tertera di lamaran pekerjaan Rahel sambil duduk di bangku dan sesekali menatap wajah Rahel. Benar, Bu. Saya sedang kuliah di Fakultas Bahasa Inggris. Rahel menjawab pertanyaan dari ibu itu sambil menatapnya. Oke, karena di sini sedang dibutuhkan karyawan yang bekerja paruh waktu, maka kamu hari ini bisa langsung bekerja. Kamu bekerja sampai jam 4 sore. Ibu itu lalu beranjak pergi menuju ke arah belakang. Lalu Rahel mulai bekerja sebagai karyawan roti. Tugasnya melayani pelanggan yang memesan roti. Saat melayani salah satu pelanggannya, Rahel disapa oleh seseorang. Dan Rahel merasa kaget. Episode 7. Arloji yang terpampang di dinding toko roti menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat itu Rahel sedang membungkus roti yang dipesan oleh pelanggan. Tiba-tiba ada lelaki tampan berkemeja putih yang menyapa Rahel dari arah sampingnya. Ia merasa sangat kaget karena ia mengingat siapa lelaki itu. Tidak lama lelaki itu menyapanya. Ini anak dari almarhum Pak Gunawan, iya. Siapa nama kamu? Aku lupa. Lelaki tampan itu menunjuk ke arah Rahel dan mengingat-ingat namanya. Saya Rahel. Anda Dr. Rehan, kan? Yang waktu itu melunasi biaya pengobatan ayah saya. Benar, saya Rehan Ardiansyah. Rehan berjalan mendekati Rahel yang sedang membungkus pesanan roti milik pelanggan. Lalu ia mengambil cangkir untuk membuat kopi. Lalu dia mengucurkan air panas yang terdapat di dispenser dan memasukkan kopi lalu mengaduknya. Oh, Dr. Rehan pemilik dari toko ini. Sedangkan ibu yang mewawancarai saya tadi siapa? Ya. Rahel merasa kaget sambil mengerlingkan matanya. Ia tidak menyangka bertemu dokter baik itu lagi. Saya anak dari pemilik toko ini. Yaitu Mama Asra Mahira. Mama saya mengelola beberapa cabang toko roti yang tersebar di beberapa kota. Kebetulan hari ini saya cuti bekerja di rumah sakit selama sepekan.
Setelah membuat kopi dan berbincang sebentar dengan Rahel, dokter itu kembali ke belakang sambil menatap sekilas wajah Rahel. Rahel merasa hatinya kacau, karena dokter itu menatapnya dengan tatapan yang penuh makna. Lalu ia fokus pada kerjaannya sampai waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rahel dan karyawan lainnya bersiap-siap untuk pulang. Aku pulang duluan, iya. Aku Nina, salam kenal, iya. Nama kamu siapa? Seorang gadis berambut panjang yang dikuncir kuda menyapa Rahel sambil menghadap ke arahnya dan berkenalan. Saya Rahel, salam kenal juga. Rahel tersenyum kalem dan menjawab pertanyaan dari gadis itu. Aku pulang duluan, iya. Gadis yang bernama Nina segera pulang dengan mengendarai motornya. Iya. Rahel memandang Nina yang sedang naik ke motornya dan mulai melajukan sampai temannya tidak tampak dari toko itu. Kini tinggal ada Rahel yang berada di stand toko roti. Ia menunggu keputusan dari pemilik toko mengenai jam kerja. Tidak lama Raihan Ardiansyah keluar dan berjalan menuju ke arah Rahel berdiri di depan stand, lalu pemuda itu mulai berkata, Rahel, saat ini kamu boleh pulang. Pekerjaan kamu pada hari ini tidak ada masalah. Besok kamu sudah bisa kerja mulai dari pukul 13 SD pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Minggu libur. Sambil menatap Rahel, sang dokter menerangkan secara detail jam kerja yang diberikan oleh Rahel. Terima kasih, saya sudah diterima bekerja di toko ini. Saya pamit pulang ya, dok. Rahel berpamitan kepada dokter itu sambil tersenyum. Rahel, aku traktir makan di warung sebelah, ya. Kamu pasti lapar, kan? Raihan memastikan dugaannya bahwa gadis itu sedang lapar. Baik, dok. Rahel tidak bisa menolak ajakan dari dokter Raihan karena memang perutnya sudah keroncongan. Lalu Rahel mengekor dokter itu menuju warung sebelah. Mereka menempati bangku yang telah disediakan. Kamu mau pesan apa? Raihan melihat-lihat menu masakan dan menawari Rahel sembari duduk berhadapan. Saya pesan mie ayam 1 dan minumnya es teh manis 1 gelas. Ujar Rahel sambil menatap lukisan-lukisan indah yang terpampang di dinding warung tersebut. Raihan pun juga memesan menu yang sama dengan Rahel. Lalu Raihan berdiri untuk memesan menu yang telah ia pesan. Tidak lama pesanan masakan dan minumannya telah datang dengan diantar oleh pelayan berambut pendek yang memakai pakaian rapi. Tidak lama Raihan dan Rahel mulai menyantap mie ayam tersebut sembari bercakap-cakap. Dokter, saya boleh bertanya? Dengan canggung, Rahel memberanikan diri bertanya sesuatu sembari makan mie ayam kesukaannya. Silakan saja, ujar Raihan yang sedang menyeruput minumannya hingga habis tak tersisa. Kenapa dokter mau melunasi biaya pengobatan ayah saya? Tanya Rahel menyelidik sambil melirik wajah Raihan yang duduk di depannya. Karena saya. Dokter itu ragu untuk mengungkapkan alasan kepada Rahel. Katakan saja, dokter. Rahel menekan dokter agar segera mengatakan karena penasaran. Alasannya agar aku mempunyai peluang untuk bertemu dengan dirimu, serta kau selalu mengenangku dalam ingatanmu. Dek, hati Rahel serasa berdesir. Lalu ia diam sesaat dan berkata, jangan suka gombalin saya ya, dok. Saya tidak akan kena rayuan dari Anda, hehe. Rahel mencoba berkelakar dengan dokter itu. Siapa juga yang merayu gadis seperti kamu, hehe. Dokter itu tersenyum hangat kepada Rahel. Mereka akhirnya menghabiskan menu makanan yang mereka pesan. Diam-diam tanpa sepengetahuan Rahel, berjalan seorang lelaki jangkung dan beralis tebal mendekati tempat Raihan dan Rahel makan. Lalu lelaki itu mendobrak meja tempat mereka makan. Brak! Harley terbakar api cemburu. Seketika Harley berkata, Rahel, ayo pulang denganku. Heh, kamu pemuda. Jangan sok dekat dengan Rahel, dia milikku. Dengan muka merah padam Harley, menatap wajah Raihan sambil menunjuk ke arah pemuda tersebut. Kamu siapa?
Berani mendobrak meja ini? Rayhan dengan tegas bertanya kepada Harley. Saya Harley. Segera Harley menarik tangan Rahel dan mengajaknya menjauh dari tempat itu. Lepaskan aku, Harley. Kamu jangan gegabah. Dengan perasaan dongkol Rahel berteriak. Tanpa menunggu lama, Rahel meninggalkan Harley. Lalu Rahel lari dengan cepat. Hei, tunggu dulu. Sayangnya Rahel sudah melaju cukup jauh. Lalu Harley segera tancap gas dan menyusul Rahel yang berlari. Harley menyusuri jalanan kota sambil menoleh ke kiri jalan. Ia berusaha mencari keberadaan Rahel. Pasti Rahel masih berada tidak jauh dari jalanan tersebut. Benar, Harley menemukan Rahel sedang berdiri di bahu jalan sambil memegang gawainya. Lalu Harley segera turun dari mobilnya. Ia berjalan mendekati Rahel dan berkata, Rahel, maafkan aku. Tadi aku cemburu melihatmu dengan pria itu. Dengan nada sendu, Harley merasa bersalah dan meminta maaf kepada Rahel yang berdiri menyamping darinya. Kamu tidak perlu meminta maaf. Seharusnya aku menolak tawaran dari dokter itu, agar hal itu tidak terjadi dan kamu tidak akan marah. Rahel berkata datar dan terlihat matanya berkaca-kaca. Aku tidak akan gegabah lagi. Aku juga salah. Maafkan aku, ucap Harley meminta maaf kembali sambil tertunduk lesu. Harley, aku dengan pria tadi hanya makan biasa. Aku ditraktir makan olehnya yang kebetulan perutku juga keroncongan. Ia adalah anak pemilik toko roti itu. Rahel menoleh ke arah Harley dan menjelaskan titik masalah tersebut. Baiklah. Ini sudah mau maghrib, ayo, aku antar pulang. Harley mengajak Rahel untuk segera pulang. Mereka masih berdiri di bahu jalan sambil melihat ke atas langit terlihat panorama senja yang merona. Seperti hati mereka yang dilanda gejolak asmara. Episode 8. Harley dan Rahel saling beradu tatapan. Mereka masih di bahu jalan dan menatap senja yang berwarna jingga. Beberapa menit mereka terdiam dan tenggelam dalam pikiran masing-masing. Mereka tidak peduli dengan lalu lalang suara deru motor dan mobil, yang melintas di jalan raya tepat berada tidak jauh dari mereka. Karena cinta, terasa menjadi milik mereka berdua. Dritter. Seketika Harley melihat nama di ponselnya. Tampak nama Kinzo. Ayah Harley meneleponnya. Ada apa, Pak? Tanya Harley setelah panggilan telepon mereka terhubung. Harley, akhirnya kamu menjawab panggilan dari Papa. Kamu cepat ke hotel, Lauren untuk menghadiri acara pernikahan Papa dan Tante Anjani. Papa harap kamu setuju dan segera datang. Tekan Kinzo menyuruh Harley untuk datang ke acara pernikahannya dengan seorang wanita. Apa? Secepat itu, Pak? Bahkan Harley tidak diberitahu sebelumnya. Harley merasa agak kecewa papanya akan menikahi wanita selain ibunya. Maaf, Harley. Penjelasannya nanti saja setelah acara ini selesai, lalu sambungan telepon itu terputus tanpa menunggu jawaban dari Harley. Ada apa, Harley? Siapa yang menelepon? Kamu terlihat cemas. Rahel merasa penasaran dengan orang yang menelepon Harley. Rahel, ayo. Kamu ikut ke acara papaku karena ini buru-buru. Aku tidak mau meninggalkan kamu seorang diri. Harley lalu menggamit tangan Rahel dan membawanya menuju mobil. Lantas ia melajukan mobilnya secara cepat menuju hotel, Lauren. Rahel terdiam. Ia duduk sambil menatap lurus ke depan. Bunda pasti mencemaskan aku karena sudah waktu maghrib belum pulang, desis Rahel di dalam hatinya. Baterai HP milik Rahel habis dan ponselnya kini mati. Jadi ia tidak bisa menghubungi ibunya. Selang 15 menit mereka sampai di hotel, Lauren. Mereka memasuki hotel itu. Mereka menanyakan ruangan papanya kepada resepsionis yang jaga, stand, pintu masuk hotel tersebut. Setelah resepsionis itu memberikan informasi, mereka berjalan menuju ruangan tersebut. Mereka lalu memasuki ruangan yang terletak di lantai atas.
Di sana sudah tertata rapi dekorasi yang cantik dan lampu kelap-kelip berwarna-warni menghiasi ruangan tersebut. Para tamu undangan berduyun-duyun memasuki ruangan resepsi tersebut. Harley mencari keberadaan ayahnya dan ternyata ada di sudut ruangan sedang menyalami tamunya. "Papa, Mama di mana?" Harley menemukan papanya. Ia berjalan bersama Rachel yang mengekor di belakangnya. Rachel masih mengenakan seragam karyawan di toko roti. Ia belum sempat berganti pakaian. Beberapa tamu melihat penampilan Rachel dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Harley, kamu sudah datang. Sebentar lagi acara akan segera dimulai. Tinggal menunggu mempelai wanita dan keluarganya." "Oh, ya. Mama, kamu sedang di Amerika. Kemarin malam Mama membeli tiket dan ayah mengantarnya." Kinzo yang sedang berdiri menghadap Harley, menjelaskan acara yang akan segera dimulai dan memberitahukan keberadaan mamanya. "Oh, Pa, kenalin ini Rachel, pacarnya Harley." Harley paham mamanya ke Amerika, karena mamanya tidak mau melihat hatinya semakin terluka. Harley juga tidak bisa membantah jika papanya akan menikah lagi karena sudah menjadi keputusan bulat dari papanya. "Rachel, kamu anak cantik. Perkenalkan, saya Kinzo, papa dari Harley." Kinzo mengenalkan dirinya sambil tersenyum tipis kepada Rachel. "Saya Rachel, Om." Rachel tersenyum kalem kepada papa Harley. Ia merasa agak malu. Ternyata papa Rachel lebih baik dari mamanya yang garang. "Iya. Sebentar lagi acara akan segera dimulai." Kinzo bergegas menuju pelaminan dan duduk di depan penghulu. Anjani, calon istrinya, dan beberapa keluarganya juga sudah hadir menempatkan diri. "Saya terima nikah dan kawinnya Anjani binti Sugiono dengan mas kawin uang tunai 50 juta rupiah dan seperangkat alat sholat dibayar tunai." Kinzo mengucapkan dengan satu kali tarikan napas. "Bagaimana para saksi? Sah?" tanya Pak Penghulu kepada orang yang menghadiri acara ijab kabul dari pernikahan Kinzo dan Anjani tersebut. "Sah." Seketika ruangan itu menjadi rame. Anjani meneteskan air mata haru, karena telah berhasil melakukan upacara sakral tersebut. Sedangkan Kinzo tersenyum tanda berbahagia. Pihak keluarga dan para tamu undangan, yang menghadiri acara pernikahan tersebut juga merasakan kegembiraan. Semua perhatian tertuju pada kedua mempelai tersebut. Anjani, istri kedua Kinzo, mengenakan gaun putih, bersanding dengan seorang pria tampan berumur 40 tahun, juga mengenakan jas putih yang sangat berwibawa. Baru saja mengikrarkan janji dan sumpah pernikahan. Di seberang sana istri pertamanya, Putriana, sedang menyambut duka yang mendalam di hatinya, karena suami yang kini dibanggakan telah menikah dengan wanita idamannya. Kini Kinzo sudah sah menjadi suami dari Anjani yang beberapa bulan ini ia cintai. Aura kebahagiaan terpancar dari wajah kedua mempelai. Anjani adalah janda yang berumur 30 tahun. Mantan suaminya sudah meninggal karena sakit paru-paru. Kinzo bertemu dengan Anjani saat ia melamar kerja di resto miliknya sebagai koki. Setelah acara selesai yang diadakan di Hotel Laurin, para tamu dan kerabat yang menghadiri pernikahan itu telah meninggalkan tempat resepsi. Harley dan Rachel masih duduk di dekat kedua mempelai. Lalu Harley beranjak mendekati papanya dan berkata, "Selamat ya, Pak. Semoga mama baru Harley lebih baik dari mama Putriana dan menyambut baik kedatangan Rachel sebagai pacarku." Harley memberikan selamat kepada papanya sambil mencium tangan papanya dengan taksim. "Sama-sama, Nak. Mama Anjani pasti menerima Rachel kok, ia wanita yang baik," ucap Kinzo sambil tersenyum, dan menoleh ke arah Anjani. Kemudian Anjani mengangguk sambil tersenyum hangat. Sedangkan Rachel juga beranjak dari tempat duduknya, dan menyalami papa Harley dan mama tirinya dengan senyumnya yang mempesona. Rachel tidak menyangka Harley menganggapnya pacar. Padahal ia belum menjawab pertunangan yang ditawarkan oleh Harley. Sedalam itukah Harley mencintai Rachel? Harley sudah larut malam.
Aku mohon antarkan aku pulang sekarang. Dengan raut wajah panik, Rahel memohon untuk segera diantar pulang. Sebelum Harley menjawab pertanyaan dari Rahel, datang seorang wanita yang memakai gaun kurang bahan dan mendekati mereka. Harley, Tante, Om. Maaf saya telat hadir karena saya ketiduran tadi sore dan bangunnya kemalaman. Wanita itu menyalami kedua mempelai dan menoleh ke arah Harley dan Rahel berdiri. Tidak apa-apa, Dewi, ucap Anjani kepada wanita yang disebut Dewi. Oh, memang Dewi siapanya, Tante? Harley bertanya kepada Anjani karena Dewi tiba-tiba datang. Sedangkan Anjani mengetahui nama Dewi. Dia keponakanku, Harley. Anak dari adik mamaku. Emangnya kamu sudah kenal? Tanya Anjani menyelidik. Ya kenal dong, Tante. Harley, kan teman kampus aku. Aku mengaguminya loh Tante. Dewi menyahut dengan melirik nakal ke arah Harley. Oh, baguslah kalau begitu, ucap Anjani manggut-manggut. Sedangkan Kinzo berjalan menuju ke belakang karena masih ada keperluan dengan pemilik hotel. Ini siapa? Pelayan hotel ini, ya. Dewi melihat ke arah Rahel sambil menatap sinis kepada Rahel yang masih berdiri. Jaga mulut berbisa kamu, Dewi. Jangan mengacaukan acara keluargaku, dia pacarku. Faham. Harley tersulut emosi kepada Dewi karena sudah menghina Rahel. Apa? Gadis.